Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintalul Azmi dengan NIM 70201220089 dari kelas Kesmas B. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sistem skeletal pada manusia. Sistem tulang belulang pada manusia atau yang kita sebut sistem skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang, dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga dapat menopang tubuh kita tidak ada tulangnya. Tulang pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa pada bagian tertentu. Dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang ependikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium tulang, tulang belakang atau vertebra tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Dari tulang-tulang tersebut, tulang yang letaknya paling atas yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan tulang kranium. Tulang kranium dibedakan menjadi dua, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala maksudnya, dan viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoid. Tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kemudian, tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas. Tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas-ruas tulang vertebra akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunannya, tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala dan menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama vertebra cervicalis, yang kedua vertebra trocalis, yang ketiga vertebra lumbalis, yang keempat vertebra sacralis, dan yang kelima vertebra coccygeal. Tulang aksis berikutnya yaitu tulang rusuk atau tulang koste. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras bentuknya pipi dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang.
Ke arah belakang 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Tulang costus bulging adalah tulang koste ke-89 dan ke-10, sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut costa fluctuantes atau koste melayang, yang artinya tulang kosta ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum. Tulang clavikula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang sternum. Sedangkan ke arah belakang tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavikula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula ini nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Tulang apendikular lainnya yaitu tulang girdal pelvis atau gelang panggul, tulang gelang panggul, tulang lium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk tulang rongga. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula dihalamuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.